Hari ini kita buat materi untuk array saja. Array doang. Jadi apa ini array? Array itu sebuah variabel untuk menyimpan beberapa item sekaligus. Item ini dapat berupa beberapa variabel seperti ini yang kalian lihat. Ini dia simpan string, 3 string dalam satu variabel chars. Biasanya kan satu variabel cuma bisa simpan satu gitu, ya kan? Nah, kalau pakai array gini, kita bisa simpan beberapa sekaligus. Yang default atau yang klasik itu adalah array yang berbentuk indeks. Arrays with a numeric index. Maksudnya di sini apa? Jadi setiap item di sini ditandai urutannya itu dengan sebuah indeks namanya. Indeks ini adalah urutannya ini. Gunanya indeks apa? Untuk kita panggil isi yang spesifik gitu. Nih, seperti ini. Ini namanya indeks. Jadi kalau array dia udah mulai jadi 0, 1, 2. Jadi kapan kita misal panggil seperti ini misal ya. Kalau kita mau panggil Volvo misal, kita sebut variabel arraynya cars tadi, terus indeksnya kita masukkan di sini. Kita jaga ya kan. Jadi kalau kita sebut variabel arraynya harus wajib dengan indeks ya, seperti ini. Untuk keluarkan semuanya. Bagaimana kalau tidak berindeks? Bisa coba ya begini aja. Berarti memang ini wajib pakai indeks ya. Kalau misalnya ada kurawannya, apakah dia akan keluarkan semuanya? Tidak. Dia cuma sebutkan tipe data malah array. Jadi kalau koleksinya wajib pakai kurawal ya. 01 ini untuk BMW. Nah ya, jadi dan seterusnya. 2 Toyota. Jadi 0 Volvo, 1 BMW, 2 Toyota. Oke. Tipe yang kedua, namanya adalah ASOC array, associative array. Array with name keys. Name keys atau name index. Jadi dia bedanya sama index array. Bedanya itu cuma di caranya dia menyimpan indeks. Kalau ini kan indeksnya default pakai angka 0, 1, 2. Nah, kalau yang associative array ini, dia itu simpan array bisa pakai hmm, kata-kata juga bisa. Kali ini kalau indeks nomor satu adalah mobil. Catat kamera. Warna merah. Tahunnya misalnya. Tahun. Ini arahnya sudah berubah ya tipenya. Ini kalau kalian lihat nih arahnya sudah berubah kan. Ini kenapa ada titik dua di sini? Ini titik dua adalah pemisah dari key atau indeksnya tadi sama kontennya yang ada di indeks merek ini. Terus juga yang kedua, ini key-nya merah. Eh, bukan. Ini key-nya warna. Sorry. Ini key-nya warna. Terus kontennya adalah merah. Ini key-nya tahun. Key-nya 1987. Nah, otomatis caranya kita panggil juga nanti akan berbeda. Kita harus sebutkan, bukan lagi anu ya, bukan lagi nomor. Kita harus sebutkan key-nya supaya dia kelihatan di ini. Ya, kalau kita sebut seperti itu, seharusnya dia keluarkan Volvo. What? Ah. Oh, beda ternyata. Saya kira pakai titik dua kayak Python-nya. Oh ya, tekniknya masih sama logiknya, cuma beda sintaks saja.
apa tadi? Dua untuk dictionary ya. Kalau di PHP ternyata pakainya tuh gini. Nah, kita ganti aja. Rekod depan ini tuh keluarnya Volvo. Mantap. Nah, ini juga akan berubah ya. Tadi kalau kalian lihat sebelumnya kan di sini tuh yang Kurawan tuh simpannya angka kan 0, 1, 2. Nah, di sini berubah. Yang 0 tadi jadi merek, yang jadi warna, yang ini jadi tahun. Ya beda cuma itu. Yang key sama yang indeks cuma beda dari cara penyimpanan urutannya ini ya. Terus yang ketiga tadi apa? Sabar. Saya kan ada tiga macam tuh. Oh, multidimensional array yang berisi satu atau lebih array. Oh ya, jadi array udah bisa simpan array gitu dalamnya kak. Coba deh kita tes aja langsung. Misal Volvo ya, array untuk simpan Toyota. Nah, terus kita bikinkan array baru untuk simpan ketiga ini. Coba ya. Ah, otomatis nggak akan bisa lagi dong. Nggak apa. Dolar. Nah, coba kita simpan tiga-tiganya nih, Volvo, Toyota, sama BMW. Volvo, Toyota, BMW. Ah, itu semua ya. Nah, seperti ini. Array cars, dia bisa simpan array yang lain. Jadi sini tuh ada array Volvo, array Toyota, sama array BMW. Nah, coba kita lihat kalau kita panggil ya, keluarnya seperti apa. Seperti ini. Kolosal. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini tuh array dari cars. Teks nolnya dia simpan array juga. Indeks satu simpan array, indeks 2 simpan array. Jadi array dalam array. Gitu bisa. Mau ditumpuk banyak-banyak begini bisa. Jadi begitu ya. Ada yang indeks biasa 012, ada yang indeks yang pakai kata kunci, yang kayak tadi, nama, merek, warna, tahun terserah, sama yang multidimensional, yang bisa simpan array dalam array. Array item can be of any data type. Ya tadi ya, itemnya atau kontennya bisa taruh selain string sebenarnya. Jadi bisa kita taruh beberapa sekaligus ya dalam satu array ini. Jadi ini misalnya ada satu yang pakai string, ada satu pakai integer, sama ada yang satu yang pakai array. Sungguh ini. Ini legal, dia tidak ilegal. Ini aturannya masih masuk tidak akan error. Terus kita copy. Titik komanya ketinggalan mas. Seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Jadi indeks 0 dia simpan string, indeks satu simpan integer, indeks 2 simpan array. Jadi bisa simpan beberapa sekaligus. Next. Array function. Oh ya, ini untuk hitung berapa jumlah item yang ada dalam array ini.
Ya, daripada kalian buka satu-satu begini kan isinya banyak. Ya kalau kalian misalnya mau lihat aja begitu jumlahnya berapa, bisa langsung saja count. Ada ekornya dia. Ah, ini aja sudah. Count dalamku dong. Nah, ini. Dia cuma sebut angka ya 3. Karena apa isinya tadi 3. Nih, Volvo, Toyota, sama BMW. Gitu. Terus lanjut. Indeks array tadi kita sudah jelaskan. Cuma penomoran pakai angka untuk kita panggil item-itemnya. Mulai dari 0, 1, 2. Change value of array item. Jadi kalau kita mau mengganti satu saja, kayak begini. Misal kita mau ganti yang BMW jadi Ford. Kita sebut indeksnya dulu. Indeks BMW kan 1 nih. 0, 1, 2. Jadi kita sebut car 1 sama dengan terus item yang akan kita timpa di BMW ini. Jadi kalau kita buat seperti ini, nanti BMW akan berubah jadi Ford. Loop through and print all the value. Car as X, echo X, BR. Bisa juga dijadikan array. Bisa juga ini array dijadikan looping. Kalau kita sebut satu-satu, nanti dia akan keluarkan semuanya sekaligus. Oh, ini apa-apa. Nanti ada countnya. Jadi kalau digunakan dalam looping begini, dia otomatis itu anggap perulangan ini untuk cari nilai maksimal array. Jadi misalnya dianggap tuh jadi 3 misal. For as X. For each. Harus as X. Terus selanjutnya ini bisa dipakai untuk looping. Jadi kalau kita panggil seperti ini, dia akan cari jumlah maksimal dari array. Misal ini kan ada 3. Berarti nanti dia akan lakukan perulangan sampai isi arraynya ini habis. Ya, nanti dia akan keluar satu-satu. Volvo dulu, BMW dulu, baru Toyota. Kalau akan berhenti sendiri loopingnya. Next step, associative array. Iya, kayak tadi ya. Itu bedanya dia indeksnya bisa kita rubah jadi key. Kalau indeks dia akan simpan angka, kalau key dia simpan string. Ya, pakai tanda kurung biasa begini juga sebenarnya nggak masalah sih. Jadi ada dua ya, bisa pakai kurung biasa sama kurung kotak multiple line supaya kelihatan lebih rapi. Kalian bisa sebut masing-masing itemnya ya di per baris begini lah, per baris yang terpisah. Ya kelihatan lebih bagus. Terus untuk pisahkan per item kan dia biasa pakai koma. Nah, untuk item terakhir ini sebenarnya kok taruhkan koma juga nggak apa-apa. Karena kan ada beberapa function begitu. Biasanya kalau yang terakhir tidak perlu dikasih koma supaya tidak error. Terus ini biar kita tidak disebutkan terapa-apa. Karena dia akan start dari nol juga. Mungkin bisa dimodifikasi. Tapi juga. Ya misal kalau di sini kita sebutkan 3. Jadi ini yang pertama berarti nanti masuk di nomor 3. Berarti nol dia kosong. Dia start dari 1, 2. Ini yang di atas pindah ke 3. Oh, boleh begitu. Tapi ini kurang efektif sih kalau disebutkan begini. Jadi sebaiknya jangan dipakai lah. Oh ya, untuk arah yang pakai key seperti tadi dia juga sistemnya sama ya kayak arah biasa. Dia bisa pakai tipe variabel yang berbeda. Bisa masukkan integer, bisa masukkan juga string.
terus kita masukkan satu-satu dengan sebut indeksnya masing-masing. Biasanya kayak begini nih dipakai dalam looping. Jadi kalau misalnya kita mau looping untuk masukkan item ke dalam array, misal kita mau panggil item dari tabel untuk kita masukkan ke array. Jadi kita bikin dulu array kosong, kita bikin looping untuk print satu-satu dia punya item tabel, terus nanti kita tambahkan fungsi untuk lempar ke dalam array. Itu. Ya biasanya array kosong dipakai untuk looping. Sering sekali. Itu sama, cuma bedanya dia selain index dia pakai key, mixing array key. Bisa begini. Oh iya bisa bisa. Jadi ini 01 langsung fruit. Tapi ya itu minusnya berarti cari ini dia tidak bisa dipanggil dari indeksnya ya. Saya 012 begitu juga kan bisa. Jadi dia akan keluar kecuali spesifik disebutkan fruit dalam indeksnya begitu. Ya, sama tadi ya, saya jelaskan juga tinggal sebutkan nama indeksnya. Kalau yang pakai key, kita sebutkan key-nya. Ini tidak terlalu masalah double or single quote. Dia mirip seperti sintaksnya PHP lah. Jadi koma 2 begini bisa tambah dengan apa variabel. Kalau yang koma 1 begini dia tidak bisa tambahkan variabel dalam. Oh ya, selain simpan variabel, selain simpan array, dia juga bisa simpan function. Tapi biasanya ini function dia cuma simpan itu yang diretur dari function ini ya. Berarti itu function ini bisa tuh. Ini kan simpan for 15 my function. Ini kalau dipanggil nanti dia akan keluar for 15 sama yang ini. Karena yang di return dari my function ini kan ini echo ini. Itu dia sistemnya. Sama juga ini cara panggilnya dia cuma berbeda, berbeda. Tadi pakai index, yang ini pakai key. Looping sama juga. Looping ini bisa kita panggil juga untuk key. Kalau looping biasa kan dia cuma looping angka. Nah kalau di arah ini dia bisa otomatis anggap itu daftar key ini dia urutkan sebagai angka. Misalnya yang nomor satu itu adalah brand, nomor dua adalah model, nomor tiga adalah year. Ya kalau kita sebutkan seperti ini, dia akan panggil sesuai indeks. Jadi yang pertama itu adalah brand, dia panggil brand. Yang kedua adalah model, dia panggil model. Ketiga adalah year, dia panggil year. Cuma bedanya kalau kita sebut X, Y begini, dia akan panggil dua-duanya. Kalau biasa kita echo brand misalnya itu, kan yang keluar tuh for. Tapi kalau kita tulis dua-duanya begini, nanti dia akan keluar dua itu. Dia keluar brand sama for. Ini sama seperti yang tadi, ini looping biasa aja. Nah, ini kalau bedanya. Jadi kalau yang ini dia keluarkan sama key, kalau yang ini dia keluarkan kontennya saja. Dia akan keluarkan dengan indeksnya. Ya nanti ini keluarnya Volvo aja gitu. Volvo bilangnya Toyota. Nggak ada indeks 012-nya. Untuk update array sama juga ya seperti yang tadi. Bisa kita sebut indeks target yang mau ditimpa. Kayak ini BMW berarti kita sebut per nomor satu ya. Nomor satu itu BMW. Karena hitungannya 012. Jadi kalau kita sebut card 1 sama dengan Ford, berarti kita timpa BMW nanti jadi Ford. Untuk yang pakai key juga sama. Yang penting targetnya kita tahu ya di mana yang mau ditimpa. Ya, nanti 1964, kalau kita sebut begini diganti jadi 2024. Update array item in for each load. Update array item X sama dengan ah, ini kalau looping begini, ini kan dia keluarkan indeks masing-masing. Volvo, BMW, Toyota. Jadi kalau kita masukkan looping seperti ini, dia akan ubah ini semua jadi for.
item dari array, misal kalau kita sebutkan begini, ya kita panggil array kosong, terus kita masukkan yang baru, yang belum ada dalam sini, dia akan otomatis dia akan masuk di indeks yang selanjutnya. Ini 0, 1, 2, berarti ini akan jadi indeks nomor 3 sama dengan orange gitu. Kalau kita sebut dua begini ya sama ya. Jadi nanti indeks nomor 3 yang pair jadi indeks nomor 4. Asosiatif array sama juga. Jadi kalau kita sebutkan key yang baru nanti dia akan masuk di sebelahnya model. Buat nanti brand, model sama color. Multiple array item. Ini multiple array item untuk tambahkan sekaligus array. Oh iya, tadi kan kalau yang kayak begini tuh kita tambahkan satu-satu masing-masing. Ada fungsinya untuk kita masukkan beberapa sekaligus. Namanya array post. Jadi kita sebutkan variabel dulu pertama, variabel target. Ini harus array ya. Terus item yang mau dimasukkan. Di sini bisa banyak. Ya nanti otomatis dia masuk ikut indeks. Jadi apple, banana, cherry. Nanti di belakangnya tuh orange, kiwi, lemon. 0, 1, 2, orange 3, kiwi 4, lemon 5. Multiple item to associative array. Oh ini sama juga. Yang tadi dia akan masuk ke sebelahnya ya. Jadi nanti ada color sama year nanti yang masuk. Cuma dia untuk sistemnya key tinggal pakai saja plus sama dengan begini. Tidak perlu pakai array plus. Menghilangkan item dari array bisa pakai splice. Jadi ini dia tuh sistemnya mirip-mirip looping. Jadi kita harus tentukan dia start dari mana, berhentinya sampai mana. Jadi kalau kita sebut satu-satu begini berarti dia akan lompati satu. Ini step sama ini n-nya. Jadi dia akan lompati satu, berarti ini Volvo dia akan lompati, berarti dia kasar dari BMW. Terus berhentinya karena cuma sampai satu, berarti dia tidak akan lanjut. Berarti ini yang targetnya tuh untuk dihilangkan BMW saja yang akan di-splice. Dan nanti habis dilakukan seperti begini, nanti selanjutnya itu adalah Volvo sama Toyota. Nah, beda kalau misalnya kita sebutnya seperti ini. Splice-nya itu 1,2, berarti dia lompat satu, tapi dia berhentinya nanti sampai 2. Jadi dia start dari sini sampai ke sini. Kalau tadi kan start satu berhenti di satu. Ini start satu berhenti sampai 2. Jadi nanti yang hilang tuh BMW sama Toyota, sisa Volvo doang. Unset juga bisa. Jadi unset ini untuk menghilangkan item juga. Tapi dia lebih gampang ya cara pakainya. Itu tinggal disebutkan saja indeksnya. Satu gitu. Untuk hilangkan beberapa sekaligus bisa juga pakai unset tinggal ditambahkan koma saja begini. Untuk asosiatif array juga sama. Jadi pokoknya itu asosiatif array sama array biasa. Dia tuh sintaksnya mirip-mirip, cuma diganti saja indeks yang angka tadi jadi key. Ini kan berarti kita sebut model. Berarti nanti dia akan ini model sama Mustang ini nanti hilang. Jadi tinggal brand sama year doang. Array D to remove item for associative array. Ini untuk hilangkan isi dari key-nya ya. Jadi nanti kalau kita disebutkan begini, uh, new array, array div, Mustang 1964. Berarti nanti di sini dia akan simpan itu, wait a minute, without Mustang and 1964. Oh, jadi kalau disebutkan seperti ini, berarti nanti sisanya itu cuma Brentford. Model ini nanti dia kosong karena terpisah dari arahnya cars ya. Sama year juga nanti ini kosong. Karena 1964-nya dipisahkan ke sini. Nah, nanti keluarnya di new array itu Brentford. Model ini isinya kosong. Year juga nanti ini isinya kosong. Karena kita pakai array div. Jadi div ini mirip-mirip operator not gitu. Jadi kapan yang kita sebutkan di sini, dia akan hilangkan di new array.
Ya, jadi misalnya kalau kita termasuk buat indeks, kita mau yang terakhir bisa pakai array pop ini. Dia akan targetkan yang paling belakang. Nanti Toyota hilang. Array shift, remove the first item of array. Jadi kalau pop dia hapus yang dari belakang, kalau shift dia hapus yang dari depan. Dia akan target yang paling depan. Berarti ini Volvo akan hilang, sisa BMW sama Toyota kalau dipakaikan array shift seperti ini. Begini. Biasanya itu kalau angka bagus sekali kita pakai sort begini. Ya, jadi dia akan urutkan dari angka yang kecil sampai angka yang besar. Indeksnya juga akan berubah sesuai urutannya ya. 4, 6, 11, 22 gitu. Kalau sortingnya pakai string seingat saya, dia akan keluarkan itu yang paling pendek dulu stringnya. Jadi nanti BMW pertama, Volvo kedua, Toyota ketiga. Jadi yang paling pendek itu stringnya akan ada di depan. Ah, coba kita lihat. Iya, berarti. Tapi ini kan Volvo sama Toyota tuh jumlah hurufnya sama. Kalau jumlah hurufnya sama, dia akan lihat itu huruf pertama. Jadi mirip-mirip sorting option lah. Ini kan T itu duluan daripada V. V kan paling belakang. Jadi diutamakan Toyota, baru Volvo yang terakhir. Betul ya? Sorting array, descending order. Oke. Descending numerical order. Kalau descending berarti sebaliknya dong. Yep. Jadi kalau R sort bedanya sama sort biasa, cuma dibalik dia. Kalau ini kan tadi dari kecil sampai yang besar. Kalau pakai R sort itu dari yang besar sampai yang kecil. Nah, kalau associative array, dia tuh sortingnya dia agak beda. Dia pakai namanya assort begini. Jadi dia akan lihat itu isinya, baru dia akan sorting sesuai isinya ini. Jadi dia abaikan itu key-nya. Dia lihat itu misal kalau string berarti dia lihat itu isinya yang paling kecil. Kalau angka ya dia lihat yang paling kecil juga. Nah, baru sama juga ya Arsor, berarti juga dibalik juga sama. Kesor, ascending order according to key. Nah, bedanya Asor sama Kesor, kalau tadi kan diambil item, kalau key berarti dia akan sorting sesuai key-nya. Jadi kalau kita pakai kasor, berarti yang akan diatur itu ngikut dari key-nya ini. Nanti paling depan itu adalah Ben, yang kedua nanti di sana Joe, yang terakhir itu adalah Peter. Karena referensinya tuh dia pakai key. Terus KR Sort sama ya, cuma dibalik. Jadi nanti Peter, Joe, baru Ben. Tadi ya, dia bisa taruh array dalam array. Bisa kalian bikin di dalamnya langsung kayak begini, atau kalian bikin variabel terpisah kayak yang kita buat sebelumnya ya. Ya sama kayak nested loop lah. Jadi untuk bikin array dia sistemnya sama kayak nested loop. Bisa ditimpa loop, array dalam array. Nah, ini daftar function yang bisa dipakai untuk modifikasi array ya. Ini ada banyak sekali nih, kalian tinggal pakai aja satu sebentar. Oke, sampai situ saja dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ada form, advance, ini OOP. Masih banyak sekali sebenarnya. Cuma ya nanti saya lah. Oke, see ya.